Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanifah Julia Salsabila. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai RPP 1 lembar. Selamat menonton teman-teman. Nah, untuk pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu pengertian RPP 1 lembar. Yang kedua, jenis-jenis RPP 1 lembar. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan RPP 1 lembar. Yang keempat, cara membuat RPP 1 lembar. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian RPP 1 lembar. RPP 1 lembar adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. Untuk RPP 1 lembar ini merupakan penyederhanaan dari RPP yang dulunya berlembar-lembar diringkas menjadi satu lembar dengan memiliki komponen RPP inti. Adapun komponen lain dapat dilampirkan atau ditiadakan karena bisa saja telah tersirat dan tersurat dalam komponen inti. Menurut Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP menjelaskan bahwa RPP cukup satu lembar saja atau satu halaman. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh lebih dari satu lembar. Jadi komponen inti harus termuat dalam lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Penyederhanaan komponen RPP memiliki 3 prinsip utama, yaitu efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Efisien mempunyai arti bahwa RPP dilakukan dengan tepat dan tidak memakan banyak waktu dan tenaga. Efektif berarti menulis RPP dengan maksud untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berorientasi kepada peserta didik punya makna bahwa penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas. Selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu jenis-jenis RPP 1 lembar. Yang pertama yaitu RPP daring 1 lembar. Yang kedua RPP luring 1 lembar. Yang ketiga RPP kombinasi 1 lembar. Untuk pengertian dari RPP 1 lembar daring yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran secara daring atau online. Pelaksanaan pembelajaran secara daring membutuhkan koneksi internet agar dapat saling terhubung antar siswa dengan guru. Contoh dari aktivitas pembelajaran daring antara lain yaitu siswa dan guru melakukan pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran daring atau bantuan aplikasi Zoom, WhatsApp, Google Classroom, Microsoft Teams, dan juga Google Meet. Yang kedua yaitu RPP luring 1 lembar. Pengertiannya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran secara luring, yang artinya kegiatan pembelajaran luring dilaksanakan secara tatap muka atau pertemuan fisik secara langsung tanpa dengan bantuan teknologi jaringan internet. Contoh kegiatan belajar secara luring seperti guru melakukan ulangan harian secara langsung kepada siswa di kelas, guru memberikan materi pembelajaran secara tatap muka langsung. Jadi untuk RPP luring itu guru dan siswa langsung bertemu bertatap muka. Selanjutnya yaitu RPP 1 lembar kombinasi. RPP 1 lembar kombinasi ialah rencana pelaksanaan pembelajaran yang merupakan gabungan dari daring dan luring. Jadi untuk RPP kombinasi sendiri ini merupakan gabungan antara RPP daring dan luring yang disatukan atau dimix. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu kelebihan RPP 1 lembar. Kelebihan RPP 1 lembar sendiri adalah dapat membebaskan beban guru dari belenggu administrasi yang selama ini guru membutuhkan banyak waktu untuk persiapan, sehingga guru mempunyai waktu lebih untuk memaksimalkan
Poin selanjutnya yaitu cara membuat RPP 1 lembar. Ada tiga tahapan untuk menyusun RPP 1 lembar. Adapun 3 tahapan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan bahan pembelajaran. Tahapan pertama untuk membuat RPP 1 lembar adalah dengan menyiapkan buku tematik, buku siswa tematik, KKO atau kata kerja operasional. Yang kedua, menyusun kerangka RPP. RPP 1 lembar dibuat dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Yang kedua, bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Yang ketiga, sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, kelompok kerja guru atau KKG, atau musyawarah guru mata pelajaran MGMP, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya bagi keberhasilan belajar murid. Yang keempat, adapun RPP yang telah dibuat guru dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan sesuai poin 1, 2, dan 3. Nah, ini poin yang selanjutnya yaitu contoh kerangka RPP 1 lembar. Jadi untuk kerangka RPP 1 lembar sendiri bisa dilihat pada tampilan slide kali ini. Yang pertama itu ada satuan pendidikan, bisa ditulis satuan pendidikannya. Setelah itu ada kelas atau semester, jadi bisa ditulis di kolom tersebut ya untuk kelas atau semesternya. Kemudian tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktunya berapa. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan juga penilaian pembelajaran. Untuk penilaian pembelajaran ini bisa dilampirkan di lembaran tersendiri. Dan untuk langkah-langkah pembelajarannya juga bisa ditulis secara rinci namun tidak berlebihan. Jadi walaupun hanya 1 lembar tapi tetap rinci dan mudah untuk dilaksanakan. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai RPP 1 lembar. Terima kasih karena sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.